Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan masih membutuhkan pembangunan yang cepat dan merata, terutama di daerah-daerah yang masih terbelakang. Model transmigrasi modern Transpolitan diyakini menjadi model terbaik dalam mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Dr. Halim Iskandar. Yang saya hormati Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN atau yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati semua unsur pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati, saya banggakan para bupati-bupati, wakil-wakil bupati di seluruh Indonesia yang hadir bersama kita. Tepuk tangan untuk bupati dan wakil bupati kita. Selamat atas penghargaan yang diterima. Yang saya banggakan Ibu Rektor UGM atau yang mewakili. Yang saya banggakan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yang saya banggakan pimpinan PT Great Giant Food beserta jajaran, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Desa PDTT yang hadir, yang saya banggakan, para tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, adik-adik, anak-anakku semua, mahasiswa, baik dari berbagai universitas maupun khususnya mahasiswa peserta KKN Universitas Gadjah Mada yang saya cintai. Tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi kita. Pertama tentu marilah kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pagi siang hari ini kita semua bisa hadir bersama-sama dalam rangka rapat kerja transmigrasi. Tentu saya juga sangat berbahagia, bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri yang mengundang saya. Hari ini saya reuni sekaligus dua lembaga, institusi. Reuni pertama karena saya pernah menjadi Menteri Transmigrasi juga, bertemu seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman lama. Reuni yang kedua saya kembali ke UGM karena saya dulu juga alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Tentu kedatangan saya ini menjadi bagian kita bersama-sama untuk tidak pernah lelah berpikir, bekerja, mengabdi, terus-menerus tiada henti bagi pembangunan nasional, khususnya bagi transmigrasi dan para transmigran beserta seluruh keluarganya. Saya berharap kita semua, khususnya para pejabat dan seluruh mahasiswa dan juga UGM, untuk terus bersama-sama berpikir dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, wabil khusus untuk pembangunan transmigrasi yang terus dikembangkan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, adik-adikku para mahasiswa yang saya cintai. Seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggaraan transmigrasi ini telah berlangsung lama. Tidak kurang dari 73 tahun yang lalu kita telah memulai. Hal ini mengingat wilayah tanah air kita yang begitu luas
dari Sabang hingga Merauke yang terus membutuhkan pembangunan yang cepat dan merata. Di sisi yang lain, Pulau Jawa yang padat penduduk juga menuntut kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga pembangunan transmigrasi adalah bagian sinergi yang telah berhasil dan membuktikan pembangunan selama 73 tahun ini. Bahkan desa-desa transmigrasi, kecamatan-kecamatan transmigrasi hari ini telah berubah menjadi ibu kota kabupaten dan bahkan telah menjadi daerah-daerah maju yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Tepuk tangan untuk transmigran kita di berbagai penjuru tanah air yang telah berhasil menggerakkan roda ekonomi bukan saja keluarga, tetapi membangun daerah pertumbuhan baru ekonomi nasional yang tentu sangat strategis dan berkontribusi langsung bagi keberhasilan pembangunan kita. Meskipun kita tahu semua bahwa di tengah berbagai keberhasilan pembangunan transmigrasi, saya hampir sempat berkeliling di semua daerah transmigrasi, mulai dari yang paling sulit mengalami pertumbuhan. Bahkan transmigrasi beserta para transmigran ini dari nol waktu itu. Hari ini mungkin sudah lebih baik dan lebih modern. Dulu pembangunan transmigrasi betul-betul dijalankan dari nol, bahkan dengan biaya yang ala kadarnya. Hutan-hutan yang masih dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang sangat padat harus dibongkar dengan tangan sendiri, dengan alat-alat sederhana, dengan kerja keras dan bahkan merenggang nyawa. Sebuah daerah terisolir dan jauh dari kemajuan. Pada 50 tahun berikutnya kita saksikan banyak menjadi kota-kota maju di seluruh tanah air kita. Oleh karena itu pembangunan transmigrasi telah memberikan satu kebanggaan nasional di mana transmigrasi bukan saja membangun, merubah nasib keluarga, tetapi membangun peradaban baru di daerah-daerah yang sulit berkembang. Seperti halnya tujuan penyelenggaraan transmigrasi yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 atau yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Yaitu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dan optimis di mana ada daerah transmigran, disitulah Indonesia kuat kokoh bersatu padu dalam berbagai kebinekaan dan keragaman kita. Dulu ketika kita mengalami masa-masa sulit, ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan antar wilayah geografis, bahkan ancaman kemerdekaan dari beberapa provinsi. Kita menyaksikan bahwa bersatunya masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal, berbaginya peradaban lokal dengan peradaban pendatang yang memang pada awalnya menghadapi ketegangan-ketegangan yang sungguh lama, tetapi pada akhirnya berkat dialog budaya, dialog keagamaan, dialog kemanusiaan, alhamdulillah transmigrasi mampu menyatukan keberbagian dan keberbedaan menjadi kesatuan dan persatuan bangsa hingga hari ini. Saya meyakini dan menyaksikan langsung transmigrasi telah berhasil menyatukan seluruh negeri ini menjadi satu kesatuan wilayah NKRI yang utuh dan menyatu. Oleh karena itu, saya kira model pembangunan transmigrasi, perpindahan penduduk yang juga sekaligus distribusi tenaga kerja, transformasi budaya,
transformasi nilai, transformasi sendi-sendi peradaban telah berhasil selama 72 tahun bagi bangsa kita. Transmigrasi merupakan skema pembangunan yang integrated, bukan saja membangun daerah dari zero to hero, dari daerah yang betul-betul nol waktu itu, tetapi juga akhirnya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan sumber daya alam yang produktif, sumber daya manusia yang unggul, dan tentu saja terbangunnya tradisi dan budaya baru yang lahir dari dialektika, dialog, dan titik temu diawali dari titik beda yang menyatu dalam satu peradaban dan kebudayaan Indonesia. Transmigrasi adalah skema pembangunan nasional yang merancang satu wilayah yang terbentuk, menyiapkan SDM sekaligus potensi sumber daya alam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita dan beserta seluruh tantangannya, tantangan pembangunan ekonomi telah melahirkan berbagai kemajuan dan berbagai tantangan yang sangat sulit kita hadapi. Salah satunya adalah jumlah penduduk yang besar telah melahirkan tantangan pengangguran yang tidak saja membuat kesenjangan, tetapi juga melahirkan kecemburuan sosial. Pola pembangunan transmigrasi menganut skema kemanusiaan yang meletakkan para aktor-aktor pembangunan menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan, bukan objek pembangunan. Sehingga berbagai kekurangan ekonomi, kelemahan berbagai keadaan yang dihadapi, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana dan alat-alat teknologi bukan menjadi hambatan bagi pembangunan transmigrasi. Alhamdulillah hari ini dengan cara kerja modern kita songsong pembangunan transmigrasi lebih cepat lagi. Bahkan Transpolitan telah menunjukkan salah satu kemajuan membangun transmigrasi, mulai merancang, membangun, dan memindahkan para penduduk kita. Hanya dalam waktu 1 tahun telah terlihat kemajuan dan pertumbuhannya. Cara-cara cepat inilah yang akan terus kita kembangkan, dan saya harap para pelaku pembangunan transmigrasi benar-benar menumpahkan seluruh potensi dan kekuatannya, dan tentu saja melibatkan stakeholders, berbagai pihak. Hari ini tadi kita menyaksikan penandatanganan pihak swasta dengan pemerintah untuk terlibat ke depan. Pemerintah tidak mungkin sendiri hanya mengandalkan APBN. Tentu kita harus inovatif dan kreatif. Saya menyaksikan berbagai kemajuan transmigrasi, salah satunya adalah karena keterlibatan dunia bisnis dan usaha di dalam sinergi membangun daerah. Dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak swasta yang terlibat selama 72 tahun di dalam pembangunan transmigrasi ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, program transmigrasi merupakan program yang sungguh membanggakan, yang telah berhasil mengangkat harkat dan martabat seluruh masyarakat bangsa kita. Transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk semata. Misalnya keberhasilan telah memindah 2,2 juta kepala keluarga atau setara dengan 9,2 juta jiwa. Lokasi transmigrasi juga telah berhasil mendorong wilayah terluar, wilayah perbatasan untuk cepat tumbuh dan menjadi garda depan bangsa kita, menjadi teras bangsa Indonesia di perbatasan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu mari kita teruskan pembangunan transmigrasi ke depan melalui berbagai industrialisasi dan berbagai keterlibatan pembangunan ekonomi yang mengedepankan percepatan pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi secara akses maupun sumber daya. Dengan melalui pembangunan yang cepat itu telah terbentuk 10.688 kelompok tani, 1.134 koperasi, 495 pasar, 812 BUMDes, 50 kawasan sentra produksi CPO. Lokasi transmigrasi juga menjadi penyangga pasok pangan yang merata di seluruh Indonesia. Saat ini kita saksikan lokasi transmigrasi ditanami pada tanaman pangan seluas 3,3 juta hektar yang telah merata menjadi sumber pangan nasional kita. Untuk itu, pembangunan transmigrasi harus kita lanjutkan sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, penyangga kebutuhan konsumsi dalam negeri kita, sekaligus penyangga pangan dunia yang terus mengalami krisis. Program transmigrasi memang membutuhkan banyak biaya. Jumlah biaya yang tinggi salah satunya membebani APBN kita. Tetapi saya yakin dan akan terus kita usahakan. APBN kita yang besar akan terus mampu mendorong, memberi stimulan pada pembangunan transmigrasi kita. Di sisi yang lain kita juga harus melihat percepatan pembangunan di berbagai daerah juga membutuhkan perhatian APBN. Dan percepatan itu bisa disinergikan melalui pembangunan transmigrasi. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas seluruh kerja kerasnya selama ini, dan selamat kepada para bupati, wakil bupati dan seluruh kepala daerah yang hadir yang telah berkontribusi bagi pembangunan transmigrasi selama ini. Moga-moga kita terus lanjutkan perjalanan pembangunan transmigrasi ini untuk mempercepat dan meratakan hasil-hasil kemakmuran pembangunan kita. Sesuai dengan Rakornas kita hari ini, transmigrasi modern untuk Indonesia sejahtera membutuhkan paradigma modernitas yang terus kita kembangkan di daerah-daerah pembangunan kawasan transmigrasi sebagai jawaban tuntutan percepatan pembangunan transmigrasi. Kepada seluruh pihak, terutama dunia usaha, saya mengajak dan menghimbau agar tidak pernah berhenti terlibat dan menjadi bagian dari transmigrasi kita. Demikian, selamat kepada Rakornas Transmigrasi tahun 2023. Semoga lahir program-program RJPM yang betul-betul memberikan jalan efektif bagi pemerataan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transmigrasi.